usahanya. Baik teman-teman, ini ada pertanyaan tentang kasus penyakit mulut dan kuku atau PMK. Ini pertanyaan di YouTube. Coba Om Tasno, bisa tolong dibacakan Om Tasno. Siap ya. Ini dari nah, pertanyaan dari Mbak Amelia. Mbak Amelia? Ya. Ini Dok, kenapa ya sapi saya setelah divaksin, sapinya habis divaksin kok nggak mau makan dan minum? Nanti habis divaksin kok nggak mau makan dan minum dan nggak mau berdiri. Lah itu gimana? Tolong penjelasannya, Pak. Oh, oke. Bisa. Terus ada lagi nih. Ya, Dok, sapi saya katanya gejala PMK. Katanya gejala PMK. Dan sapinya itu hamil 5 bulan. Nah, pertanyaannya yang ini, apa yang harus saya lakukan biar virus itu tidak sampai berkembang ataupun melukai sapi? Oke. Jadi ini gini Om Tarno, ini sekarang banyak PMK ya? Iya. Di kecamatan kita di kampung ini sudah kena juga. juga. Ya, ada kena imbasnya juga. Jadi gini Om Tasno, itu tadi kan yang nomor 1 kan setelah divaksin PMK malah nggak mau makan dan minum, nggak mau berdiri. Malah ambruk ya. Oke. Jadi gini, jadi vaksin yang diimpor Indonesia yang sekarang pada dilakukan vaksinasi itu sebetulnya vaksin inaktif. Inaktif. Jadi vaksin inaktif itu gini, pada efek-efek vaksin PMK inaktif itu ada 2. Pertama efek umum, kedua efek khusus. Efek umum itu gini, kalau kondisi tubuhnya kurang bagus, kemungkinan ya demam. Oh, ngefek demam, muntah-muntah. Nah, gitu aja. Tapi kemudian kalau kondisi khusus itu kondisi alergi. Sapinya itu mungkin ada reaksi alergi pada vaksin gini, itu. Alergi terhadap vaksin kan, alergi itu tidak tentu ya. Kayak orang ada yang makan udang ya alergi. Nah, itu cuma persentase alergi itu hanya 0,2%. Jadi kalau untuk 1000 itu alerginya cuma kira-kira 2 ekor. Dalam sapi vaksinasi 1000 itu paling banyak 2 ekor. Dan reaksi alergi itu belum tentu mati juga. Jadi tidak ada masalah sebenarnya. Jadi vaksin aktif yang dipakai pemerintah sekarang itu aman pada dasarnya. Hanya catatannya pada saat vaksin harus diperiksa benar hewan itu sehat apa sakit. Oh gitu. Nah, vaksin itu harus terhadap hewan yang sehat. Iya kan. Kalau sakit ya malah nanti tambah sakit. Kalau hewan yang sakit kemungkinan tadi bisa menjadi demam. Oh iya, jadi muntah-muntah. Nah, itu. Jadi kalau sebelum divaksin makanya pada saat menunggu dokter para medik memvaksin kita sabar. Mereka ngetam ya biarin ngetam, ngapain biar mereka biar ngapain. Jadi ya untuk memastikan bahwa hewan itu sehat baru divaksin. Vaksin. Nah, kalau terjadi vaksinasi aktif itu kemungkinan kalau ada istilahnya angka kematian sebenarnya kecil sekali. 1/1000 ekor. Itu pun kalau tadi ada kesalahan tadi. Yang sehat, yang sakit divaksin itu tadi. Oh iya. Kalau waktu kemarin orang itu kalau sakit ya COVID waktu vaksin COVID itu kan juga nggak berani kita itu dicek dari suhunya, jantungnya, terus tekanan darah. Betul. Kalau tidak memenuhi syarat ya tidak divaksin. Ada vaksin. Oh, besok aja dinormalkan dulu. Betul. Gitu. Jadi di hewan kan juga ada standar-standar kesehatan Om. Jadi nafasnya itu jumlahnya per 5 menit berapa, suhunya berapa, terus detak nadinya berapa, jantung. Itu harus terukur semua. Kita nanti di posting aja Om. Kita tulis yang normal itu berapa sih sapi itu gitu ya. Nanti kita perlihatkan. Jadi teman-teman biar melihatnya gitu ya. Jadi tahu standarnya berapa. Jadi nanti dokter paramedik itu juga ngeceknya harus sehat itu tadi. Jadi kalau sehat nggak ada masalah. Ya. Nah, kemudian tadi yang bunting ya. Bunting 5 bulan tapi mendapat gejala PMK. Sebaiknya bagaimana gitu. Nah, jadi gini Om supaya Tarno. tidak tambah menjadi sakit gitu ya. Jadi gini, sesungguhnya vaksinasi PMK itu aman untuk sapi bunting. Nah,
aman sapi bunting. Jadi kecuali gini, setelah kawin sampai 45 hari. Nah, itu memang kemungkinan bisa tidak jadi. Oh. Jadi kan baru dikawin, Iya. terus setelah 30 hari divaksin mungkin nggak jadi. Anu. Tetapi kalau setelah lewat 45 hari nggak ada masalah. Oh, jadi mungkin sekalian yang itu. Ya jadi gini, kalau sapi betina mungkin dirogoh. Yang sudah terogoh itu divaksin nggak ada masalah. Gitu. Gitu. Jadi ini tadi kan 5 bulan. 5 bulan malah sakit. Nah, sebaiknya sebelum 5 bulan itu udah divaksin dulu. Nah, nanti biar nggak kena penyakit ini. Lah, yang sudah terlanjur gejala ini bagaimana? Ya toh? Ya kalau sudah namanya gejala kan nggak divaksin, namanya sudah sakit nggak boleh divaksin. Lah iya nanti. Kalau vaksin malah mempercepat. Nah, Itu ya toh. Gejalanya tambah cepat. Jadi kalau divaksin itu hanya dikasih penguat tubuh. Bisa dikasih vitamin, bisa dikasih pakan yang bagus gitu. Nah, terus jangan sampai kena angin langsung kandangnya dikasih desinfeksi ya, gitu ya. Atau ditutup Ya, tutup jangan gitu sampai ya. orang pada masuk, kita malah keliaran ke tempat kandang orang, Ya, nggak boleh. Jadi harus dikurangi angka terkena infeksi ulang lagi. Kalau vaksin kena infeksi tambahan, tambah dodro ya kan. Jadi kandangnya ditutup, nggak boleh orang masuk. Kita juga jangan main ke pasar, ke tempat orang kandang yang lain ya, biar tidak memasukkan itu penyakit PMK yang baru ya kan. Nah, kemudian jadi obati dengan vitamin, dijaga kondisi tubuhnya biar bagus. Nah, kalau sudah ada gejala ya cepat-cepat diobatin, dikasih antibiotik, terus di mulutnya diolesin. Kalau yang tadi itu sariawan, dikasih obat sariawan, bisa gentian violet, bisa metilin blue, bisa apa itu betadine kumur, banyak ya. Kasih butil gimana ya, Dok? Gliserin ya itu bisa juga. Cuma kalau itu kan terlalu mahal Om Takno. Kan itu kan banyak. Kan gede, tadi tidak ekonomis kalau putih. Aku mahal, nah itu kan nggak sekali sembuh Om Takno. Iya. Karena virus PMK itu tidak gampang mati. Artinya hanya mengobatin mulut itu sebenarnya mengobatin penyakit yang lain dan mengurangi rasa sakit. Pengobatan itu untuk mengurangi rasa sakit dan mencegah penyakit bakteri yang lain ikut menimbulkan sakit. Nah gitu. Jadi kalau ngobatin kan bisa 2 minggu. Kalau albutil terus boros. Ya itu. Nah, gitu. Makanya kan peternak itu kan tidak hanya masalah kesehatan tapi masalah ekonomi. Nah gitu. Iya. Jadi kalau gejalanya di mulut secepatnya diobati dengan obat-obat yang murah. Nah, seperti apa itu tadi? Betadine kumur kan itu murah. Kemudian gentian violet, metilin blue kayak itu kan lebih murah. Kemudian yang kakinya juga dikasih ini obat-obat salep yang mengandung antibiotik maupun obat-obat luar kayak betadine. Obat luar, bisa kasih semprot gusanek. Ya obat-obat seperti itu. Bisa juga dengan PK, dicuci dengan PK. Kemudian kalau sudah luka terbuka harus dikasih gusanek agar tidak untuk bertelurnya ini lalat, masalahnya di situ. Iya, larva-larva itu juga ya. Biar tidak berkembang. Jadi jawabannya cepat-cepat dikasih vitamin untuk biar tubuhnya kuat melawan penyakit. Nah, terus pakannya yang bagus. Istilahnya imunnya naik. Nah, kan? Jadi ditempatkan tempat yang kering, yang bersih, jaga kebersihannya, dijaga biar orang tidak masuk, kita tidak lihat. Ya dilarang. Selain petugas dilarang masuk, istilahnya gitu kan. Jadi betul. Jadi biar tidak ada infeksi ulang, infeksi tambahan. Dikurangi infeksinya dengan biosecurity. Iya, ya. Oke, Om Tasno ya. Oke, teman-teman semua. Semoga ini bisa menjawab pertanyaan dari teman YouTube. Didoakan semoga semua sehat, rezeki lancar. Amin. Rezeki lancar tiap bulan dapat duit satu truk. Oke. Dan semoga Indonesia menjadi lebih baik.